Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Farhan Ramadan. Saya dari Universitas Siber Asia, NIM saya 230401110323. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisa user interface untuk memenuhi UTS mata kuliah Interaksi Manusia Komputer. Oke, mari kita mulai untuk presentasi analisanya. Oke, yang pertama ada aplikasi yang saya pilih, yaitu LMS Neuron Academy. Neuron Academy ini merupakan aplikasi LMS yang digunakan untuk pelatihan kepada karyawan, proses asesmen karyawan, dan juga evaluasi tahunan terhadap sesama karyawan perusahaan. LMS ini dibuat dengan basis modal. Kemudian kita bahas untuk pemahamannya terlebih dahulu dari masing-masing poin. Yang pertama ada ragam dialog. Nah, ragam dialog ini apa? Ragam dialog ini sebenarnya mengacu kepada cara interaksi antara user atau pengguna dengan sistem. Di sini ada 4 jenis dialog, di mana yang pertama adalah command line versus GUI. Untuk LMS di masa saat ini, di masa sekarang, sepertinya sudah bisa hampir 100% itu menggunakan GUI ya. Jadi sudah jarang mungkin LMS yang menggunakan teks. Mungkin eh, beberapa ada, tapi saya masih belum menemukan contoh LMS yang menggunakan command line. Berikutnya jenisnya yaitu form-based dialog. Form-based ini bentukannya seperti di Edling itu ada yang digunakan untuk mengumpulkan tugas ataupun ujian. Nah, kemudian ada menu-based dialog. Nah, ini seperti namanya yaitu menampilkan navigasi antara fitur seperti kelas, nilai, ataupun materi yang ada di dalam LMS. Kemudian yang keempat ada konvensional or dialogue-based interface. Nah, ini tuh sebenarnya interface yang digunakan untuk LMS supaya dapat mendukung fitur chatbot ya. Jadi ada bot di dalam aplikasi LMS yang bisa digunakan untuk membantu user selama menggunakan LMS ataupun bantuan interaktif yang secara langsung bisa digunakan oleh user. Oke, berikutnya untuk aplikasi Neuron Academy sendiri, setelah saya amati, itu ada 3 jenis dialog, yaitu GUI, Form-Based Dialog, dan Menu-Based Dialog. Ini karena conversational dialognya ini tidak ada gitu ya, jadi tidak ada bantuan chatbot atau chat interaktif yang ada dalam LMS Neuron Academy. Adapun 5 aspek yang menjadi kriteria penilaian untuk ragam dialog ini sendiri, yaitu ada konsistensi yang merupakan gaya bahasa ataupun struktur dialog ini konsisten atau tidak digunakan di dalam LMS. Kemudian ada kejelasan. Kejelasan ini melalui instruksi atau informasi yang ada di dalam aplikasi ini, apakah mudah dipahami atau tidak. Kemudian feedback. Feedback ini respon dari dialog ketika kita lakukan aksi. Misal kita klik button submit di form base-nya ini, apakah datanya tersimpan atau tidak. Kemudian ada efisiensi. Efisiensi ini apakah user bisa menyelesaikan tugasnya dengan cepat dengan menggunakan dialog ini. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ada error handling. Jadi ketika terjadi kesalahan, apakah ada pesan informatif dalam bentuk dialog untuk menginformasikan bahwasanya ini terjadi error ataupun sejenisnya. Kemudian, oh ya untuk analisanya ini nanti saya satukan dengan eh, analisa interface. Berikutnya ada user interface. Penilaian user interface ini sebenarnya dibagi ke 2 bagian, yaitu ada fungsional dan visual. Adapun aspek visual ini ada 4 poinnya ya. Yang pertama ada tata letak. Tata letak ini sebenarnya untuk layoutnya ini apakah bersih, kemudian tidak membingungkan, dan juga mudah dinavigasi. Jadi terlihat misalnya antara menu 1 dan menu 2 ini tidak bertumpukan, kemudian secara visibilitasnya juga nyaman ketika dilihat. Kemudian
Yang kedua ada kesesuaian warna ya. Kesesuaian warna ini jadi yang menjadi patokannya adalah kontrasnya yang baik, tidak silau, kemudian ramah mata. Jadi ketika kita lihat berlama-lama itu mata tidak cepat lelah. Kemudian ada tipografi. Ya, tipografi ini sebenarnya erat kaitannya dengan font dan ukuran tulisan. Jenis font yang dipilih ini apakah mudah dibaca atau justru malah informasi yang diberikan oleh tulisan tersebut sulit kita tangkap gitu ya. Kemudian yang keempat adalah icon dan simbol. Nah, untuk icon dan simbol ini apakah representatif? Jadi font yang digunakan ini sesuai dengan yang mewakili gitu. Misalnya ikonnya bentuk eh, gembok, tapi sebenarnya itu button untuk login atau untuk logout gitu. Kemudian familiar. Nah, jadi kesesuaian antara icon dengan tulisan itu penting gitu. Jadi icon itu mewakili apa? Nah, itu sebenarnya perlu diperhatikan di dalam sebuah aplikasi. Berikutnya ada aspek fungsionalitas. Di sini ada tiga saja. Yang pertama ada navigasi. Nah, navigasi ini di dalam aplikasi pasti ada fitur penting. Nah, apakah user ini mudah untuk menemukan fitur penting tersebut atau justru user akan bingung ketika mencari misalnya untuk menu course. Menu course ini di dalam LMS kan sebenarnya menu penting. Nah, apakah ketika user mencari menu course ini kesulitan atau tidak gitu. Kemudian ada responsif. Nah, responsif ini juga sebenarnya aspek penting ketika developer melakukan development sebuah aplikasi, termasuk LMS. Kenapa? Karena responsif ini memberikan kemudahan ketika user mengakses dari berbagai device, misalnya dari laptop, kemudian dari tablet ataupun HP. Nah, ketika diakses dengan perangkat yang berbeda, apakah masih informatif, apakah layoutnya masih rapi, kemudian secara ukuran font, yaitu tipografi itu, apakah masih sesuai atau tidak. Nah, kemudian untuk poin yang terakhir adalah aksesibilitas. Nah, ini sebenarnya poin ini di, lebih dititik beratkan untuk user disabilitas. Maka dari itu, mungkin untuk analisa ini saya tidak dapat menilai dengan lebih objektif karena saya bukan user dengan ketentuan tertentu ini. Berikutnya ada 5 kriteria penilaian dari user interface. Yang pertama ada learnability, jadi kemudahan pemahaman ketika LMS ini diakses oleh pengguna baru. Kemudian ada efisiensi, apakah user ini bekerja dengan efisien. Kemudian ada memorability, jadi ketika manusia melihat hal yang unik atau yang mungkin ikonik, itu kan pasti akan lebih mudah diingat. Nah, apakah ketika mengakses LMS ini, informasi itu akan mudah diingat oleh user atau tidak? Kemudian ada error. Error ini kemudahan user ketika mendapatkan kesalahan atau error gitu. Apakah user ini bisa dengan mudah mengatasi kesalahan? Kemudian ada satisfaction. Satisfaction ini kepuasan dan kenyamanan pengguna ketika menggunakan aplikasi. Oke, mungkin kita langsung saja untuk melakukan analisa langsung ke aplikasinya. Di sini metode yang saya gunakan yaitu cognitive walkthrough, di mana di sini saya bertindak sebagai user baru dan user awam dan user testing. Jadi di sini akan saya lakukan dengan melakukan pengaksesan langsung kepada aplikasi. Untuk URL-nya sendiri ada di https://academy.neuron.id. Di sini saya akan langsung ganti share screen-nya ke LMS ya. Nah, ini adalah tampilan dari LMS-nya. Di sini kita langsung dapat contoh untuk error handling sih sebenarnya. Ini untuk bagian yang belum kita jelaskan, tapi di sini udah ada contoh error handling. Di sini ada your session is time out. Please login again. Ini informatif ya sebenarnya. Dan juga sebenarnya memenuhi untuk poin errors.
yang tadi ada di kriteria penilaian dari UI ini. Jadi ada poin errors kan, apakah pengguna dapat dengan mudah mengatasi kesalahan? Sebenarnya ini mudah gitu, karena ketika kita akses ternyata session kita habis, ini diinformasikan oleh LMS-nya, itu your session has time out. Jadi kita harus login lagi. Yang saya amati ini dari Neuron Academy ini sebenarnya tidak ada user register ya, jadi eh, harus daftar ke admin gitu. Kayak yang mungkin kita lihat pertama kali ini sebenarnya udah kelihatan dari temanya ya. Jadi temanya itu cerah. Dan menurut saya itu karena temanya cerah, mungkin dalam waktu yang lama akan lelah ya karena warnanya cerah. Kemudian kita karena di sini kan LMS pasti kita akan baca materi. Jadi ketika dilihat lama itu akan lelah gitu, akan cepat lelah. Oke, di sini kita coba login terlebih dahulu. Nah, di sini ini merupakan tampilan awal dari aplikasi LMS-nya setelah selesai login ya. Oke, kita analisa dari poin-poin yang telah kita sebutkan sebelumnya. Yaitu tadi kan ada ragam dialog ya. Ragam dialog itu yang pertama ada menu base dialog. Nah, di sini menunya itu disimpan di bagian atas. Ada home, dashboard, my course, my certificate, course categories, dan support. Kemudian form base. Nah, form base ini sebenarnya tadi udah ada di halaman login ya. Ketika kita inputkan email dan password. Nah, itu salah satu contoh form base. Jadi form base itu tidak hanya terbatas untuk tugas kuis dan ujian. Ada juga yang seperti ini. Adapun untuk yang tugas itu sebenarnya kita bisa akses dengan salah satu course ya. Misalnya di sini course untuk QA ada di bagian yang ini misalnya. Apakah sudah tidak ada ya untuk tasnya? Nah, ini misalnya. Nah, ini salah satu form base ya. Form base-nya ini kan submit tugas. Nah, di sini saya sebenarnya sudah melakukan submit gitu. Dan informatifnya di sini sudah ada informasi submitted prograde. Jadi setelah melakukan submit itu ada actionnya gitu, ada responsnya. Nah, ini berarti untuk umpan balik atau feedbacknya itu bagus. Kemudian untuk konsistensi, sebenarnya untuk konsistensi ini karena dia menggunakan basicnya adalah Moodle, jadi cenderung konsisten karena memang strukturnya gitu, karena ada sebuah template ya dari model itu sendiri. Jadi untuk dari segi layout ini sebenarnya udah rapi, konsisten juga. Kemudian dari tata letaknya juga konsisten. Kemudian untuk menyelesaikan tugas dengan dialog ini apakah cepat? Ya, cepat sebenarnya. Karena tidak ada yang menu-menu dummy yang menyesatkan ataupun sulit untuk dipahami ya. Kemudian yang tadi sebenarnya di UI kan ada parameter error handling ya. Nah, error handling ini kan untuk menilai pesan errornya ini informatif atau membantu gitu kan. Nah, tadi yang di pertama juga itu sudah membantu karena pesannya session kita habis dan harus login. Itu kan bahasanya mudah kita pahami. Oke, secara layout sebenarnya kalau misalnya dinilai dari tata letak itu menurut saya bersih gitu ya secara layoutnya. Nggak ada yang menu-menu yang sebenarnya menu itu ada tapi sebenarnya tidak ada fungsinya gitu. Nah, tidak ada yang seperti itu. Kemudian dari segi tipografi di sini font-fontnya mudah dibaca ya, tidak ada kesulitan untuk membaca. Untuk ukurannya juga pas, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Yang pasti mudah untuk dipahami juga untuk kata-katanya. Kemudian untuk icon eh, di sini saya belum menemukan icon. Oh, ini ada salah satu iconnya di sini.
yaitu untuk next activity dan previous. Jadi arahnya jelas ya. Kalau untuk previous itu ke kiri untuk yang sebelumnya, kemudian untuk next itu yang kanan, ikonnya arah ke kanan. Kemudian ini juga salah satunya ada juga nih icon tanda tanya, namun ini bukan chat interaktif ya. Tapi untuk informasi sebenarnya dia dibuat dengan basis Moodle. Kemudian kita kembali lagi ke home. Nah, ini juga ikonnya representatif ya. Jadi dia tuh ikonnya bentuknya loop dan digunakan untuk fitur search. Jadi bukan icon yang salah gitu. Oke, untuk kriteria penilaian dari segi learnability ini sebenarnya mudah dipahami ya karena menunya jelas ada di bagian atas di sini. Nah, ada home, ada my course. Walaupun kelihatannya dari menu home dan my course ini mungkin mirip-mirip ya. Namun untuk my course ini kan difokuskan untuk course yang sedang kita jalani, sedangkan untuk home ini kayaknya lebih umum untuk informasinya. Walaupun di sini cuma ada informasi course ya. Jadi mungkin agak redundan ya dari segi menu home dan my course. Kemudian efisiensinya dapat juga karena ketika kita akses pertama kali setelah login itu kan langsung muncul course-course-nya di sini. Jadi memudahkan pekerjaan dan memorability-nya juga ketika kita menggunakan sistem juga sebenarnya karena ini sistemnya mudah pasti memorability jadi user tidak akan mudah lupa karena karena dari tadi ketika akses pertama kali itu kan hanya login kemudian setelah login kita langsung masuk ke dalam LMS-nya. Kemudian error ya untuk kriteria error ini yang tadi di awal salah satu contohnya. Tapi ini akan kita tes lebih jauh untuk error ini ketika error handling di bagian berikutnya. Kemudian satisfaction. Untuk satisfactionnya ini sebenarnya oke kalau dari saya karena dalam penggunaannya mudah, kemudian informasinya juga tidak ada informasi yang berlebihan ataupun yang tidak digunakan. Nah ini seperti ini kan eh, jelas gitu ya. Ini ada timelinenya, kemudian ada filternya untuk nah ini nih, due date-nya ini apakah 7 hari, 30 hari, 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan yang due date-nya sudah terlewat. Kemudian kita bisa sort course-nya ini menggunakan tanggal maupun jenis course-nya itu sendiri. Kemudian kita juga sebenarnya bisa search. Nah ini kalau di sini nih, kalau misalnya di dashboard ini lebih ke type activity-nya. Sedangkan di sini di bagian home ini lebih ke search by nama course-nya ya. Misalnya di sini saya ketik assurance. Nah, ini kan langsung muncul ya hasilnya sesuai dengan apa yang kita cari. Ini ada juga menu My Course yang sebenarnya sama dengan Home. Namun, oh iya, kalau misalnya di Home ini cuma ada di fitur source, sedangkan di My Course ini lebih lengkap ya. Jadi ada di sini nih, ada statusnya in progress, future, past. Pas ini sudah selesai, future ini yang mungkin nanti akan kita jalani course-nya tapi belum. Kemudian ada yang di kita bintangin. Soalnya ini course-nya bisa dibintang ya. Nah, ini start this course. Nanti bisa kita filter lagi dengan menggunakan start. Kemudian ada remove from view, ada search. Nah, ini saya ada sort ya. Sort ini search, ini sort. Sort ini untuk filter by name sama yang terakhir di akses. Kemudian ini kita juga bisa mengatur layout dari course-nya ini mau bentuknya card list. Nah, ini kayak gini list. Kemudian summary. Summary ini menampilkan sebenarnya kayak list tapi ada status presentasenya. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga menu My Certificates. Nah, di sini saya belum ada sertifikatnya ya. Karena kelasnya belum ada yang selesai. Nah, di sini. Kemudian, nah ini kelas kategori sini
Penggunaannya sebenarnya saya belum memahami karena di sana ada Bizagi Biz Pro. Mungkin ini kebutuhan perusahaan. Kemudian, nah di sini kan ada cross kategorisnya, ada tambahan lagi knowledge assessment, kuesioner sama divisi. Nah ini kita lihat salah satunya ya untuk bagian knowledge. Nah di sini kita mendapatkan kriteria error lagi. Nah di sini kan ada keterangannya you don't have permission to view this list of course. Nah kita bisa lihat di sini tuh sebenarnya kita tidak memiliki akses untuk course ini. Untuk melihat detailnya kita bisa klik di sini nih. Ini sebenarnya langsung mengarah ke link ya, ke URL halaman baru. Misalnya kita akses. Di sini sebenarnya diberi keterangan kenapa kita tidak bisa mengakses. Di sini kita harus atau bertanya ke admin dari Anjuran Academy ini untuk memastikan kalau kita memiliki akses ke sini, ke bagian tadi itu knowledge. Nah, untuk ini sebenarnya ke bagian berikutnya nanti ada SOP FAQ ini akan membantu bagian support ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian teorinya terlebih dahulu. Nah, ini ya. Oke, berikutnya poinnya adalah error handling. Nah, mungkin ketika kita mengakses aplikasi LMS ini ada beberapa kesalahan umum yang terjadi ya. Yang pertama ada input tidak valid. Nah, ini misalnya di bagian login ketika kita diminta untuk inputkan email, biasanya ada input validation di mana ketika kita inputkan format email yang tidak valid itu pasti aplikasi akan memunculkan error ya. Kemudian ada akses tidak sah. Akses tidak sah ini sebenarnya ketika kita gagal login juga itu bisa disebut sebagai akses tidak sah karena kita sebenarnya tidak memiliki akses ke dalam aplikasi, tapi kita paksa masuk gitu. Ataupun bisa juga ketika kita tidak di-grant ke sebuah course, tapi kita memaksa akses ke sebuah course, pasti itu kan ada error. Kemudian ada koneksi atau server error. Biasanya untuk error ini ditandai dengan kode 500. Biasanya muncul di dalam aplikasi, misalnya 500 internal server error ataupun 502, 503. Ya, seperti itu. Itu juga bisa kita lihat di dalam konsol. Kemudian ada deadline error. Deadline error ini sebenarnya ya ketika kita sebagai murid akan melakukan submit tugas, itu tasnya itu udah ditutup, tugasnya itu udah ditutup. Jadi kita tidak bisa mengumpulkan tugas. Oke, adapun kriteria untuk penilaian error handling, yang pertama ada deteksi cepat. Deteksi cepat ini sistemnya apakah mendeteksi secara cepat sebelum itu dikirim ke user. Kemudian ada pesan yang jelas. Jadi dari errornya ini apakah pesan yang ditampilkan jelas atau tidak. Kemudian penempatan pesan. Nah, penempatan pesan ini apakah di layout yang sesuai ataupun sebenarnya layoutnya di tengah, misalnya di tengah, errornya ada di situ, tapi pesan error ternyata muncul di pojok kanan bawah. Nah, itu kan eh, tidak tidak relevan ya untuk errornya gitu. Kemudian ada bahasa yang ramah. Jadi pesan error yang ditampilkan ini apakah ramah dari segi bahasa atau tidak. Kemudian ada pemulihan atau recovery. Jadi ketika user mengalami error, semisal errornya itu passwordnya salah ketika login. Nah, apakah recovery-nya cepat? Jadi misalnya ketika user sudah gagal 3 kali, nanti akan otomatis reset password dengan mengirimkan eh, resetnya itu ke dalam email. Nah, itu salah satu contohnya ya. Berikutnya saya lanjutkan untuk materi yang terlebih dahulu ya. Yang kedua ini ada error handling dan sistem bantuan. Nah, ini yang tadi saya singgung sebelumnya, yaitu bagian SOP dan FAQ. Jadi untuk sistem bantuan ini ada jenis dan kriteria. Yang pertama jenisnya itu ada tooltips. Tooltips ini sebenarnya seperti hoverable button ya. Ketika kita arahkan kursor ke dalam button ini nanti biasanya akan muncul
button ini digunakan untuk apa gitu misalnya. Kemudian ada FAQ. FAQ ini seperti tips online ya di dalam aplikasi. Kemudian ada panduan interaktif. Kalau ini sebenarnya ada ya untuk aplikasinya, namun lebih dilakukan secara langsung oleh guide-nya kepada kita sebagai murid. Kemudian ada live chat atau kontak support. Nah, untuk live chat ini sebenarnya tidak ada karena tadi juga saya sampaikan conversational dialog itu tidak ada di dalam LMS Neuron Academy ini, tapi untuk kontak support ada. Nanti saya coba tunjukkan ya. Kemudian ada searchable help center, ini juga tidak ada. Untuk kriterianya sendiri, di sini ada ketersediaan. Fitur bantuannya ini apakah tersedia dan mudah diakses dari setiap halaman atau tidak. Kemudian relevansi, jadi misalnya informasinya ini untuk membantu bagian apa itu sesuai atau tidak. Kemudian ada kecepatan akses, jadi ketika kita mendapati error apa, apakah kita dapat dengan mudah menemukan error tersebut. Kemudian kemudahan bahasa. Kemudahan bahasa ini jadi pemilihan kosakatanya apakah mudah dipahami atau tidak gitu kan. Yang terakhir ada dukungan beragam media. Jadi bantuan ini tersedia dalam bentuk teks, gambar, atau video atau tidak ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke analisa error handling dan sistem bantuan. Kita alihkan dulu share screen-nya. Oh ya, ada satu bagian yang mungkin saya tadi lupa ya. Di sini saya belum menguji untuk responsifnya tadi. Kita coba akses F12. Nah ini ya, semisal kita, nah ini dimensinya kita bisa simulasikan di sini ya. Nah, misalnya kita simulasikan untuk handphone ya. Nah ini seperti ini jika untuk handphone. Ini masih responsif ya. Jadi bentuknya tuh masih rapi. Nah ini bagian menunya juga masih mudah diakses. Di sini ada button X. Kemudian ketika kita akan akses bisa klik di sini. Untuk bagian profil juga masih rapi. Nah ini untuk inbox, ini untuk notifikasi, search juga masih rapi. Nah ini ketika akses home, nah di bagian close-nya juga masih nyaman untuk dilihat. Ini untuk handphonenya, untuk dimensi paling kecil handphone. Kita akan coba yang dimensi handphonenya lebih besar. Ini lebih panjang sih maksudnya. Nah ini juga masih rapi ya, jadi responsifnya masih terpenuhi. Kemudian untuk ukuran tablet, nah ini ada tablet. Nah ini juga masih responsif, walaupun sebenarnya untuk beberapa aplikasi jika dia ditampilkan untuk sebuah iPad itu agak ngegantung ya sebenarnya. Jadi kayak di sini bagian footer ini ikut ke atas, padahal harusnya footer tetap ada di bagian bawah. Seperti bedanya misalnya di bagian handphone tadi. Nah ini footer itu kan tetap di bawah ya, nggak ikut ke atas kayak tadi. Sedangkan di bagian iPad ini jadi ikut ke atas. Coba kita bandingkan dengan Surface. Nah ini juga sama ya. Jadi bagian tablet itu bagian footer selalu ikut ke atas. Untuk selebihnya, nah ini masih rapih ya untuk menunya juga mudah diakses. Jadi di sini ada home, dashboard, bagian more juga menampilkan menu-menu yang belum tampil. Untuk bagian profile juga rapi. Kemudian kita coba simulasikan ke HP Fold, ini HP Fold ya. Nes ini mungkin tablet atau apa ya? Nes Hub. Nah, ini juga rapi ya untuk tampilannya. Oke, sudah cukup ya mungkin untuk tampilannya. Oke, kita lanjutkan untuk aspek yang error handling ya. Kita coba untuk bagian error handlingnya itu pesan error ketika kita salah menginputkan password. Nah, ini salah satu error handling pertama ada invalid login, please try again. Jadi, invalid login ini ketika kita
salah menginputkan passwordnya. Coba kita inputkan password yang benar. Nah, ini akan berhasil login. Namun ketika kita menginputkan format email yang salah, misalnya, misalnya kita Gmail, kemudian passwordnya. Nah, ini sebenarnya jadi salah satu kelemahan karena di sini kan saya coba inputkannya itu salah dengan format emailnya ya. Format emailnya saya tidak lengkap tadi itu, hanya sampai Gmail. Kemudian passwordnya saya coba isi dengan benar. Tapi untuk pesan app-nya masih sama invalid login, please try again. Mungkin untuk beberapa user menilai, waduh ini kurang interaktif, kurang informatif, karena harusnya salah di bagian email, ya pesannya email. Kemudian salah bagian password, pesannya salah password. Tapi sebenarnya ini untuk alasan security. Jadi pesannya pasti ditampilkan sama invalid login, please try again. Untuk error email maupun username, apakah itu password, pesannya akan sama, tujuannya apa. Jadi itu lebih ke keamanan di mana kalau misalnya kita detailkan errornya di mana, itu seorang hacking atau penyerang gitu ya, kalau attacker itu pasti akan fokus untuk mencari informasi yang benar. Misalnya password yang salah ya, pasti penyerang akan mencari informasi mengenai password yang benar. Kemudian, oh ya tadi juga bisa dilihat penempatan pesannya sesuai ya tadi. Ketika add login tuh di atas form username, jadi langsung terlihat. Kemudian bahasa yang ramah. Sebenarnya untuk penggunaan bahasa ini umum ya. Mayoritas error pun pesannya kurang lebih seperti itu. Dan tidak ada kesan menyalahkan pengguna juga untuk pesan errornya. Kemudian apakah pengguna bisa kembali memperbaiki kesalahan dengan mudah dengan contoh yang ada tadi? Sebenarnya user bisa langsung memperbaiki apa yang menjadi kesalahan user ya. Karena tadi invalid login berarti kan ada kesalahan informasi yang digunakan untuk login. Itu user bisa langsung memperbaiki informasi tersebut untuk bisa login ke dalam aplikasi. Kemudian untuk ini ya, untuk yang bagian sistem bantuan. Nah, sistem bantuan ini tadi saya udah notice di bagian sebelumnya, di segmen sebelumnya. Itu ada menu support di sini. Ada SOP, FAQ, di sini juga ada support. Nah, yang pertama ini ada SOP. SOP ini sebenarnya panduan secara keseluruhan dari aplikasi. Jadi ketika kita bingung, sebenarnya bisa kita akses SOP ini karena ini udah menjelaskan mengenai aplikasi Neuron Academy secara rinci dari A sampai Z. Jadi kita bisa akses secara langsung ya di situ. Kemudian untuk tool tips dari tadi saya juga tidak menemukan tool tips ya. Karena memang di dalam LMS Neuron Academy ini tidak ada tool tips. Kemudian ini untuk SOP dari aplikasi Neuron Academy. Selain SOP juga ada FAQ. Di sini ada FAQ dari dua user. Di sini ada student dan implementation course. Untuk student ini ada yang pertama saya memiliki akun Neuron Academy, mekanisme login, dan lain sebagainya. Nah ini bantuan online singkat ya. Kemudian ada implementation. Nah implementation juga ini ya ada beberapa pertanyaan yang mungkin paling sering ditanyakan oleh user. Kemudian tadi kan salah satu dari support ini atau dari bantuan online ini ada live chat atau kontak support ya. Sedangkan di LMS ini tidak ada live chat, tapi untuk kontak support ini ada. Ketika kita klik menu utama support ini, nah di poin keempat ada support ya. Ketika kita klik, ini sebenarnya langsung mengarah ke kontak Telegram yang dimana dia
yang bertanggung jawab untuk akses mengenai LMS ini ya. Jadi apapun bantuan yang kita perlukan kita bisa akses kita bisa coba tanyakan ke user Telegram tersebut. Oke, mungkin cukup ya dari segi bantuan dan error handling. Kita coba lanjutkan presentasinya ke kelebihan dan kekurangan. Dari beberapa analisa yang telah saya lakukan, ini ada beberapa poin kelebihan dan kekurangan ya. Oke, kita coba ulas dari kelebihannya terlebih dahulu. Poin pertama ini halaman simpel dan mudah dipengerti. Ya, seperti yang kita lakukan analisa secara langsung tadi, dan menggunakan cognitive walkthrough dan user testing. Ini sebenarnya halamannya itu simpel dan mudah dimengerti karena tidak ada halaman yang mungkin dummy atau kita nggak mengerti itu sebenarnya untuk apa halamannya. Kemudian yang kedua ada pesan error yang mudah dipahami. Ya, untuk masing-masing error yang kita dapatkan di dalam aplikasi tadi, sebenarnya kita mudah memahami sekalipun itu errornya kita tidak tahu kenapa, tapi ada pesan bantuan, ada URL di bawah pesan errornya itu mengarah ke bantuannya dari model ya. Itu sebenarnya kenapa dan ada penjelasannya. Kemudian untuk solvingnya bagaimana juga dijelaskan. Kemudian untuk bagian support atau bantuannya tadi ada dokumen SOP dan FAQ sebagai bantuan teknis. Juga ada kontak support yang aktif untuk bantuan secara langsung. Jadi kalau misalnya bantuan dengan instruktur langsung pasti kan lebih jelas ya. Tidak bot yang template. Kemudian ada responsif seperti yang tadi kita coba simulasikan. Itu untuk layar terkecil hingga layar terbesar pun responsif ya. Tidak ada ketika dalam layout sekian tampilannya langsung berantakan, tidak ada. Kemudian ada tata letak, kesesuaian warna dan tipografi juga ini sebenarnya dari tata letak rapi, kesesuaian warna juga nyaman ya, tidak ada warna yang bertabrakan selama akses aplikasi. Misalnya biru dengan hijau itu kan agak nabrak ya kalau misalnya memang warnanya pemilihannya salah. Jadi secara warna itu hitam dan putih itu sebenarnya formal dan cocok lah untuk media pembelajaran. Kemudian ada poin-poin kekurangannya di sini ada tiga yang saya dapatkan secara umumnya ya, yang saya temukan, yaitu tidak ada register. Ya mungkin karena memang penggunaannya hanya untuk internal organisasi, di mana untuk kita memiliki akses itu dibuatkan langsung oleh instruktur atau admin. Kemudian ada beberapa kondisi yang membuat user bingung, seperti di bagian eh, setelah login tadi ya di dalam aplikasi itu ada yang dummy gitu di bagian home sama home home sama my course sebenarnya isinya sama gitu, tapi kenapa dibagi menjadi sebenarnya ada tiga menu, ada home, dashboard sama my course. Jadi tiga menu itu agak membingungkan, jadi kayak kok ada tiga tapi isinya sama gitu ya. Kemudian yang terakhir ada tampilannya ini sebenarnya membuat kita cepat lelah karena tadi sebenarnya warnanya keseluruhannya putih. Menurut saya itu akan cepat lelah ya, Kak. Makin lama itu bakal capek karena warnanya putih cerah dan terus-menerus kita lihat, karena ini LMS pasti isinya materi dan ketika kita mengakses materi besar kemungkinan kita akan mengakses berjam-jam, itu pasti akan cepat lelah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk analisa user interface dari aplikasi LMS Neuron Academy. Mohon maaf apabila informasi yang disampaikan masih kurang, kemudian presentasi yang saya sampaikan masih kurang maksimal, ataupun ada misinformasi selama saya presentasi. Terima kasih.